Jadi itu apa? Saya kembalikan lagi, memperdalam, mempertinggi pengabdiannya kepada Allah di dalam batin, di dalam zahir susah. Salah satu ya sebagai contoh ya, dalam satu hadis sahih dari sahabat Aghar Al-Muzani radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Hati saya ini, kata Rasulullah, tertutup oleh nur Allah, bukan oleh kegelapan, tertutup oleh cahaya Allah. Karena saya tertutup, kata Rasulullah, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Setiap hari saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Coba bayangkan, yang diistighfari Rasulullah itu apa? Emangnya salah apa Rasulullah? Emangnya punya dosakah Rasulullah? Coba, ini karena kelas. Mungkin bagi anak kecil nggak apa-apa, tapi bagi orang tua dianggap suatu dosa. Kekurangan itu merupakan satu dosa. Nanti ini tingkatan ikhlas akan kita uraikan nanti 1 bulan lagi, ya, gitu. Jangan sekarang, ya. Itu Rasulullah berkata begitu, tertutup. Lah, kok bisa Rasulullah itu merasa tertutup seperti itu? Diriwayatkan setiap Rasulullah bersembahyang, beribadah, berzikir kepada Allah, begitu sampurnanya Rasulullah, begitu selesai tergerak di dalam hatinya, seakan-akan ada satu suara dari sisi Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, hambaku, apa yang telah engkau kerjakan Muhammad? Belum ada apa-apanya Muhammad. Lihat ke atas Muhammad, ada lagi Muhammad yang lebih tinggi Muhammad. Ayo tingkatkan Muhammad. Begitu orang besar tuh begitu, nggak merasa cukup, nggak merasa beres. Ada satu panggilan. Ya? Sudah. Ini apa? Menunjukkan apa? Kesungguhan di dalam hati. Karena itu yang dinamakan ibadah itu apa? Yang dinamakan ibadah itu fi'lul mukallaf. Okay. Ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Ibadah itu perbuatan seorang mukallaf, balik akil, yang mana perbuatan itu sendiri itu dengan dasar menentang kemauan hawa nafsunya, hanya semata-mata mengagungkan Allah. Sudah paham? Nanti ini kalau diperluas akan jadi pertanyaan, salahkah Yai? Ya, salah satu daripada keinginan ibadah itu takut neraka, ingin surga, ingin pekerjaan saya itu lancar, ingin dagangan saya itu beres. Salahkah? Nah, kalau memang ini nggak salah, apakah ini nggak termasuk nurutin hawa nafsu? Kalau memang iya, tapi nggak menyalahi, gimana cara mendudukkannya? Nah, ini nanti ada suatu cara, ya, dikembalikan. Susah belajar niat itu, susah Pak Arifin, ya. Sudah gimana? Ini ngaji niat, sudah tua-tua baru ngaji niat. Oh ala repot ini ya, apa nih ya, gimana? Lala, gimana Lala? ya sudah ya. Jadi nanti ini untuk menjelaskan ini, ya, menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa fi riwayatin yankihuha.
Apa kata Rasulullah? Kalau memang orang itu hijrahnya, kepergiannya, muaranya itu kepada dunia, dia berhasil. Dan kalau memang terhadap wanita dia itu berhasil, ya dijawab oleh Allah, ila ma hajaru ilaih. Terserah kamu. Di situ nanti kamu muaranya. Ini kena ada satu peristiwa gitu Pak Arifin. Ada orang itu nggak mau hijrah sama Rasulullah ke Madinah gitu loh. Terus ada salah satu orang itu akhirnya mau, karena yang dicintainya wanita itu ikut hijrah. Begitu, ya dapat wanitanya aja. Nah ini pelan-pelan nanti ya, insya Allah ini ya, insya Allah ya akan datanglah. Ini sudah jam 10. Mau ke Ancol saya, mau ke Siwet. Kasihan tahu ya. Lah ya liburan ini banyak cantik-cantik Pak Arifin. Masya Allah lah. Kira-kira gimana? Pak Sufyan suka cantik nggak? Suka? Ya begitu. Nggak ada. Kalau ada orang ngomong saya wali ya, setelah ingat kepada Allah apa? Nggak tahu cantik, nggak tahu itu jelek, nggak tahu handsome apa enggak, gombal lo. Walaupun wali itu tahu ini cantik, manis, tahu. Bohong itu kalau orang ngomong kayak gitu deh. Cuman bedanya antara orang bukan wali dengan wali tahu cantik itu satu aja, ya kan ya. Kalau wali itu nggak tertarik, nggak kepencut. Jadi semua jadi nikmat kata Rasulullah. An-nazratul ula lak wasaniya alaik. Penglihatan pertama itu untukmu dari Allah, lihat. Tapi yang kedua penyakit untuk kamu. Jadi wali itu mau, cantiknya, laisal jamal illa jamaluka ya Allah. Tidak ada kecantikan ya Allah, tidak ada satu keindahan ya Allah kecuali keindahanmu ya Allah. Dilarikan ke Allah, tapi ya seneng gitu, tapi nggak tertarik. Tapi kalau bukan wali, cantiknya terus. Iya, begitu berpaling terus, mulai setan masuk ke pinggungnya wanita ini. Endul. Gitu ya. Oh, dipanggil saya. Sini dong, sini dong. Lain. Ya, kalau melihat nggak apa-apa. Ya apa sekarang ke Ancol? Begitu, jangan kayak dulu. Kalau Rasulullah lain. Kalau kamu lihat wanita, lihat orang cantik maksiat, fasrif anha. Kalau Rasulullah gitu, paling. Sekarang nggak bisa, cantik, paling tambah cantik. Ya cantik semua. Saya tidak mau begitu. Allah dipejamkan, mati kamu tuh buruk becak. Biar aja, nggak ikut punya kok, punya Allah cantik. Oh gitu aja. Jadi cantik. Tidak ada cantik dan indah kecuali punya Allah. Begitu, jangan takut. Ya, makanya kalau udah gini nampak, alhamdulillah. Begitu aja, alhamdulillah. Gitu aja. Tapi yang penting jangan kepencet, jangan berpaling. Ya, makanya nanti abis ini mari cari alhamdulillah. Oh gitu. Jadi orang tuh berani menghadapi kenyataan. Ini perlu saya omongkan. Kadang-kadang ada suara-suara minor, suara-suara sumbang itu mengatakan bahwa orang torekot hanya semata-mata berzikir, hanya semata-mata karena Allah, tidak berani menghadapi kenyataan, tidak mau berjuang dengan jalannya Allah demi umat. Ini orang nggak pernah ngaji torekot. Ini sama orang dengan apa? Sama dengan orang suka nonton bola. Bisanya ngeritik aja, goblok lo, giring kayak gitu, begini. Tapi suruh masuk 2 pelapas nggak bisa masuk dia. Ngomong aja. Orang ngomong di luar lapangan tuh. Suruh duduk sini. Nggak tahu kok. Gitu. Ini kadang-kadang suara sumbang. Jangan masuk torekot lah, nanti gila. Apa? Jangan masuk torekot, ilmunya nggak cukup. Ya, jangan masuk torekot. Kenapa kamu masih dibutuhkan umat? Emangnya torekot itu penghalang? Ini omongan orang tidak tahu mahiyat thariqah. Oke, you understand? Oke ya, sudah. Ya, nanti insya Allah yalah, nantilah, niatlah nanti disempurnakan insya Allah ya. Jadi kapan lagi nih? Ini acara berikutnya kapan?
Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan ikhlas kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak 7 turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah, mendapatkan barakah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan, di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita. Semoga dilapangkan rezeki kita oleh Allah, dilancarkan, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafaah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah di alam kubur. Kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dengan syafaahnya, dan Rasulullah akan mau membawa kita, membimbing kita ke hariban Allah di dalam surga Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunul khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wafri 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhikal karim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.